Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, kita berjumpa pada mata kuliah literasi media untuk pertemuan pertama. Pada pertemuan pertama kali ini, saya akan mengantarkan beberapa konsep dari literasi media yang sebelumnya apa hubungannya dengan komunikasi massa yang sebetulnya secara konsep teman-teman juga bisa menggunakan materi-materi yang telah dipelajari pada mata kuliah komunikasi massa. Selain itu, di pertemuan pertama ini juga akan menilik elemen-elemen pada literasi media dan juga skill atau kemampuan seperti apa yang harus kita miliki sebagai pengguna media aktif gitu ya. Dan di akhir video belajar kali ini akan ada penugasan untuk diskusi online pertama yang teman-teman nanti bisa kerjakan pada laman diskusi online di portal akademik. Selamat belajar teman-teman semuanya. Di sini ada dua konsep yang akan kita pelajari, yaitu tentang komunikasi massa dan literasi media. Kenapa sih kita harus meliterasi diri, terutama memiliki kemampuan ya untuk lebih kritis dalam mengonsumsi suatu media, atau istilahnya adalah literasi media. Literasi ini banyak digunakan pada berbagai macam konteks ya, seperti informasi, ada digital juga, ada literasi digital, literasi informasi, dan literasi media ini sebetulnya di dalamnya juga akan mencangkup bagaimana kita mengkritisi ya suatu informasi, dan juga sekarang kan sudah mulai bertransformasi ke arah digital, sehingga kemudian kita di dalam konteks literasi media ini juga akan belajar tentang literasi digital juga. Nah, di sini teman-teman semuanya, teman-teman tentu tahu ya bahwa komunikasi massa ini mampu mempengaruhi pikiran, perasaan, sikap, perilaku individu dan bahkan masyarakat. Contohnya nih, kita sehari-hari tidak bisa terlepas dari penggunaan media. Kalau misal teman-teman merujuk pada beberapa survei penggunaan media, atau bahkan yang punya device lah, penetrasinya itu lebih dari 50%. Bahkan di Indonesia, satu orang itu bisa punya lebih dari satu gawai, bisa punya 2, 3 gitu ya, yang pemanfaatannya itu bisa beraneka macam gitu. Nah, ketika kita tidak memiliki kemampuan untuk membatasi diri, baik itu secara emosional, secara teknis, dan juga mengkritisi isi dari media, ini akan merujuk pada dampak yang buruk. Ya, teman-teman tentu dalam keseharian ya, kita yang durasi penggunaan internetnya itu bisa lebih dari beberapa jam gitu. Idealnya tuh kita main Instagram itu kan berapa sih? 3 jam istirahat gitu kan ya, untuk detox gitu. Bahkan kita tuh rata-rata 8 jam menggunakan internet gitu sehari ya. Kalau berdasarkan survei dari We Are Social, teman-teman bisa cross check lagi di sana. Bayangkan saja kalau misalkan kita berjam-jam scroll, even itu sosial media, seberapa banyak gitu ya informasi-informasi yang kita konsumsi, dan ketika kita tidak bisa memilah itu dengan bijak ya, tentu ini akan berdampak buruk ya ke perilaku. Jadi misalkan kita jadi pemalas, kita jadi menunda-nunda pekerjaan, kita jadi lebih emosional dalam menghadapi sesuatu karena ikut terprovokasi dengan situasi-situasi yang sekarang ini kalau bukan media itu isinya agak panas gitu ya, tentang politik lah segala macam. Nah, ini semua juga akan balik lagi ya pada kepentingan media yang sebetulnya kalian konsumsi ini ya tidak serta-merta apa adanya. Teman-teman perlu memahami realitas bahwa media sebagai sebuah industri atau perusahaan gitu ya, mereka memiliki kepentingan, dan kepentingan yang paling mendominasi itu adalah kepentingan bisnis dan kepentingan politik gitu. Kepentingan bisnis ya tentu saja kita tahu ya bahwa media sebagai industri atau perusahaan itu tidak hanya berfokus pada produk jurnalistik. Produk jurnalistik itu mahal teman-teman semuanya, jadi perlu diimbangi juga dengan roda bisnis. Nah, disinilah kadang media itu juga
pertimbangkan ya, seperti dari rating, dari iklan yang masuk gitu. Dari yang itu nanti akan menyesuaikan isi dari suatu informasi yang kalian terima. Kemudian misalkan kepentingan politik, kita tahu bahwa sekarang eranya ya konglomerasi media gitu ya, dan banyak pemilik-pemilik media yang berpolitik ini juga memiliki pengaruh yang cukup signifikan ya pada isi informasi yang kalian konsumsi. Nah, itu yang mendasari sebetulnya ya dari komunikasi massa ini, kenapa kita perlu meliterasi, memiliki kemampuan menganalisa, mengevaluasi, dan mengkomunikasikan kembali. Itulah mengapa penting ya literasi media ini kita pelajari dan juga kita miliki kemampuannya, apalagi sebagai anak komunikasi nih. Kadang kita prihatin melihat orang tua kita atau mungkin orang yang kita sayang gitu ya, mereka terlalu terbuai dan percaya begitu saja dengan tontonan-tontonan yang selama ini mereka konsumsi. Nah, kita sebagai anak komunikasi ya yang paham nih tentang literasi media, kita bisa memberitahukan bahwa apa yang ditonton, apa yang didengar, apa yang dibaca ini perlu dipastikan kembali ya kebenaran informasinya, agar kita tidak misalkan terjebak hoax ya, atau mungkin fanatisme yang berlebihan terhadap sesuatu. Ini kan lagi musim-musimnya ya, baik itu secara politik, agama, wah itu kan bahaya, apalagi kalau misalkan sampai terjadi pada orang-orang yang kita sayang. Nah, yang namanya literasi media ini sebetulnya bisa ya dilakukan oleh semua orang bahkan wajib gitu untuk memiliki kemampuan dalam meliterasi diri ya, meliterasi diri pada media-media dan informasi-informasi yang dikonsumsi. Oleh karena itu literasi media ini sifatnya kontinum itu bertahap gitu, terus berkembang gitu loh. Jadi ada yang kita bisa melihat orang ini sudah terliterasi atau belum sih ya, dengan beberapa indikator yang kemudian mereka akan masuk ke dalam kategori rendah, sedang, atau tinggi literasinya gitu. Misalkan kalau kategori literasi medianya itu rendah, kayak misalkan ya kita memiliki media, kita bisa menggunakan sesuai dengan tujuannya, tapi masih dasar yang kita ketahui, dan kita akan cenderung mudah untuk terprovokasi. Seperti misal ada platform e-commerce ya, kita tahu cara pakainya nih e-commerce. Oh, kita pilih-pilih baju yang kita suka, kita check out, kemudian kita bayar ya, kemudian datang nih kita pakai. Nah, tapi ketika ada penawaran-penawaran pakai pay letter gitu kan, kartu kredit, pikirnya itu wah ini kapan lagi gitu ya, jadi memudahkan. Cuma dia nggak kemudian berpikir panjang kalau misalkan terbiasa menggunakan pay letter atau mungkin sampai bahkan pinjaman online hanya untuk memenuhi kemauan kita ya akan pembelian sesuatu, itu akan mengakibatkan buying impulsif. Kita jadi lebih boros, kemudian kita bahkan sampai terlilit hutang. Nah, ini biasanya masih rendah nih, minim literasi. Perlu untuk kita himbau lagi bahwa ya betul ya, e-commerce memang bisa kita gunakan untuk berbelanja, tapi ya kita harus bisa mengontrol, mengendalikan diri. Jangan sampai dengan adanya fitur-fitur pembayaran yang memang memudahkan, tapi pada akhirnya itu akan menjerumuskan kita pada masalah-masalah besar di kemudian hari ya. Nah, kemudian yang kedua adalah rendah. Yang kedua adalah sedang gitu. Sedang itu contohnya misalkan ya kita bisa membatasi diri ya, seenggaknya kayak tadi kalau misalkan yang rendah itu kan masih mudah ya terprovokasi untuk pakai pay letter. Nah, kalau yang sedang ini kita paling tidak mengetahui fungsi-fungsinya dan kita bisa menentukan batas wajarnya itu seperti apa ya. Kita sudah terliterasi nih, kalau misalkan menggunakan pay letter ya paling tidak berapa persen sih baiknya. Nah, ini juga harus ada kemampuan untuk kita mengetahui ya, secara pengetahuan nih keuangan misalkan ya. Nah, ini juga harus dikombinasikan dengan pengetahuan-pengetahuan yang lain agar ya itu tadi kita tidak terjerumus. Paling tidak sudah paham, kalau misalkan pakai pay letter nih
harus berapa persen ya, 30% kan, kalau cicilan 30% maksimal dari pendapatan kita gitu. Nah, contohnya kalau misalkan yang lain itu misalkan yang tinggi nih gitu. Nah, yang literasinya tinggi ini mereka sudah sampai kepada regulasi gitu. Mereka akan membuka regulasinya. Ini kalau misalkan pay letter, apa sih konsekuensinya? Misalkan apakah kalau misalkan nggak bayar nanti akan dipenjara gitu ya, ataukah nanti ada tenornya berapa lama, berapa persen. Nah, ini sudah termasuk tinggi nih, karena sudah sampai kepada regulasi-regulasi yang dia pelajari, kan berarti sudah semakin mendalam ilmu yang dia miliki. Nah, ini juga bisa diterapkan pada kebutuhan-kebutuhan yang lain ya. Kalau tadi kan dalam hal untuk perbelanjaan di e-commerce gitu, bisa misalkan literasi media ya untuk misalkan mencari informasi hiburan ya, kan ini kaitannya dengan hoax gitu. Jadi tergantung literasi media ini akan balik lagi tergantung media itu digunakannya untuk apa, dan batasan-batasan yang harus kita lakukan ini nanti yang akan menentukan kita itu masuk ke literasi media yang rendah, tinggi atau sedang gitu. Jadi kemampuan kita dalam literasi media itu nggak yang ujuk-ujuk tinggi ya, tapi juga bertahap, kontinum gitu. Dari rendah dulu mungkin kita paham ya fitur-fitur dari sosial medianya, itu kita sudah mulai memahami nih fitur-fiturnya. Oh, ada fitur hate, fitur unfollow gitu. Kita bisa menggunakan itu ya, paling tidak kita sudah mulai membatasi diri nih masuk ke dalam kategori yang sedang gitu. Atau misalkan yang tinggi lagi, kita sudah mulai membaca-baca regulasi, kita sudah mulai mencerna isi kontennya, kita bahkan sudah sampai kepada perilaku mengajak orang untuk bareng-bareng meliterasi. Nah, ini yang menjadi salah satu individual kompetensi ya, kompetensi secara individu dalam literasi media. Media yang dimaksud itu media yang seperti apa sih? Nah, di sini kan media itu banyak ya sebetulnya bentuknya. Ada yang memang media massa atau biasa disebut dengan media pers, di mana komunikatornya itu adalah suatu lembaga, perusahaan media. Ada yang memang sifatnya komunikatornya individual, contohnya adalah media sosial atau masuk dalam media baru. Nah, sebenarnya termasuk semua media ya, karena kan sekarang justru yang paling besar itu adalah sosial media gitu. Bahkan media pers itu sudah masuk ke ranah sosial media, karena sosial media ini berjejaring. Kita nyebarin informasi sekali itu bisa diteruskan berkali-kali ke orang lain, yang akhirnya punya dampak yang signifikan ya, berpengaruh nih pada masyarakat. Nah, contohnya nih kalau misalkan di media massa pada umumnya itu ada masalah-masalah sosial ya, yang ini juga bisa relevan untuk kalian kaji. Jadi kalau misalkan kita tinjau dari masalah-masalah yang timbul akibat dari pengaruh media massa itu, nggak cuma hoax, walaupun hoax itu menjadi salah satu isu yang besar ya. Seperti misalkan Aliansi Jurnalis Independen, Google Inisiatif, Mavindo, itu adalah komunitas-komunitas yang mereka sangat berperang ya dengan adanya hoax ini. Hoax itu memang paling besar. Nanti kita akan belajar tentang hoax juga. Cuman saya tidak batasi, teman-teman juga bisa memberikan literasi media ya kepada masyarakat, kemampuan bermedia pada masyarakat untuk tujuan-tujuan meminimalisir masalah sosial yang lain. Seperti misalkan sekarang kan ada judi online. Teman-teman kalau misalkan terekspos dengan meme ya, biasanya kan banyak nih meme, tahu meme ya, yang relate dengan kita, kemudian kita asal repost. Asal kalian tahu ya teman-teman semuanya, bahwa di akun meme, postingan meme itu kadang ada stiker-stiker judi online yang tanpa sadar itu tertempel di postingannya dan kita repost. Wah, akhirnya banyak yang terekspos gitu loh dengan konten judi online tersebut. Nah, padahal kita ini adalah agen pemerang hoax gitu, tapi ternyata kenapa hal-hal yang seperti itu tidak kita perhatikan. Nah, ini kan sebenarnya masalah sosial juga ya. Akhirnya banyak orang-orang yang terekspos dengan link-link judi online yang tertempel pada postingan-postingan meme gitu. Atau misalkan mungkin terkait dengan kekerasan ya, kekerasan, bunuh diri,
terus juga misalkan akibatnya ada cybercrime, scam dan lain sebagainya. Ini juga menjadi masalah-masalah sosial yang bisa kalian kaitkan gitu loh dengan kemampuan literasi media ini. Ya, teman-teman semuanya mungkin ada yang concernnya itu memerangi tentang judi online gitu. Ya, bisa kalian mendalami ya tentang bagaimana sih peran media dalam memerangi judi online. Dan biasanya judi online itu misalkan di expose-nya itu dengan melalui apa saja gitu kan banyak yang melalui influencer misalkan ya, terus juga melalui akun-akun meme, atau bahkan kayak kita menyelipkan link-link judul. Itu kan cara-cara yang biasanya dilakukan gitu di secara individu ya, ataupun bahkan secara lembaga, secara komunitas. Nah, ini kan bahaya ya, dan bisa kalian telusuri lebih dalam. Ada beberapa elemen literasi media di sini. Yang pertama adalah critical thinking, kemampuan kita untuk berpikir kritis. Jadi ketika kita mengkonsumsi suatu informasi melalui media massa, baik itu dalam bentuk konten informasi atau mungkin tayangan ya, sinetron, berita dan lain sebagainya. Nah, sebaiknya jangan kemudian kita telan mentah-mentah. Kita perlu mengkritisi ya isi dari konten tersebut gitu. Mungkin kontennya bagus, pengemasannya bagus gitu. Cuma kan yang perlu kita sadari itu adalah isinya ini apakah sesuai ya dengan dengan etika misalkan ya, secara etik. Terus juga apakah kemudian juga dari penyampaian ya, yang menyampaikan itu siapa misal. Karena kalau misalkan yang menyampaikan itu adalah media-media yang abal-abal ya, tentu ini sudah salah kaprah gitu ya. Kalau misalkan media massa, oke lah, walaupun media massa itu kan yang besar aja seringkali dia tadi ya ada kepentingan-kepentingan. Dan ini juga perlu kita kritisi dengan cara ya kita bandingkan dengan media yang lain, apakah juga ada gitu alternatif, atau mungkin berpikir yang sama seperti itu, isinya sama gitu. Kalau misalkan ada pengemasan dalam bentuk lain, ini kan menjadi pertimbangan kita untuk bisa meredam emosi ya, bahwa informasinya mungkin masih simpang siur gitu, karena di beberapa media itu penyampaiannya itu berbeda gitu. Termasuk juga dari isinya, misalkan kita jangan mengjudge ya sesuatu hal itu ya dari informasi yang kita dapatkan secara apa adanya. Misalkan contohnya di TV, tayangan di TV itu kan ada The Police atau tayangan 86 ya. Itu kan menggambarkan bagaimana polisi ya sehari-hari itu seperti apa. Nah, kemudian kita coba bandingkan polisi di sekitar kita apakah seperti itu. Nah, ini juga perlu kita biasakan ya untuk tidak menjudge suatu profesi secara utuh, semuanya itu pasti seperti itu, enggak. Makanya ada istilah oknum itu kan, oknum-oknum tertentu yang tidak semua profesi ya itu bisa kita judge jahat atau mungkin galak gitu. Kemudian yang kedua adalah pemahaman tentang proses komunikasi massa. Nah, teman-teman juga kalau di komunikasi massa nanti akan belajar ya bahwa setiap media massa itu punya prosesnya sendiri, dari produksi, distribusi, sampai kemudian konsumsi. Contohnya dalam produksi saja ya, bagaimana kita membuat berita itu kan setiap media massa, baik itu cetak, radio, televisi, online, itu pasti berbeda ya. Kalau misalkan di cetak tentu lebih lama waktunya ya daripada di online. Namun secara verifikasi di cetak bisa jadi lebih valid daripada di online, karena di online itu kan kita butuh kecepatan, dan kadang kalau misalkan di online itu juga kita asal ngambil ya konten-konten viral, biasanya itu value-nya bagus, tinggi, dan banyak dikonsumsi oleh masyarakat gitu, oleh audiens. Nah, kita juga harus pahami proses produksinya itu seperti apa untuk masing-masing media massa, itu juga berbeda. Termasuk juga isinya, itu tujuannya itu apa, kita pelajari dulu medianya ya. Medianya ini dia berdiri atas dasar kepentingan apa, karena biasanya ya itu tadi ya, kepentingan media itu akan memiliki pengaruh pada isi media, termasuk rating iklan gitu kan. Oh, ini isinya itu memang dia memanfaatkan momen gitu, momentum lagi pilkada, momentum lagi panas-panasnya sekarang efisiensi anggaran gitu kan, sehingga
memiliki tujuan-tujuan yang memang itu bisa mengkonstruksi ya cara pandang masyarakat terhadap pemerintah misalkan, sehingga kita akan lebih aktif ya untuk berpartisipasi, lebih aktif untuk berdemokrasi dan lain sebagainya. Jadi harus pahami dulu isinya itu seperti apa dan dikaitkan nih dengan kepentingan medianya itu apa. Ya, kemudian yang ketiga adalah pemahaman akan efek media kepada masyarakat. Seperti yang teman-teman tahu dan nanti kita akan pelajari juga sebetulnya di komunikasi massa, bahwa ya media massa ini punya pengaruh ya untuk membentuk budaya masyarakat itu, dari cara berpikir, secara pengetahuan, kemudian juga sikap ya, perasaan seneng, sedih, marah, khawatir gitu, sampai bahkan ke perilaku ya. Contohnya kayak misalkan sekarang ini kan kalau kita buka media, bahkan media sosial ya, yang kita sering buka itu dikit-dikit terekspos tentang kondisi pemerintah saat ini yang kayaknya mau bangkrut gitu. Nah ini kan akan memunculkan perasaan yang sedih, takut gitu ya. Aduh gimana nih, apalagi untuk orang-orang tertentu yang dia memang memiliki keterbelakangan dalam hal ekonomi gitu. Nah ini akan memunculkan suatu reaksi-reaksi yang sebagai efek ya di masyarakat gitu. Termasuk juga pada akhirnya muncul sebuah gerakan yang itu sudah sampai ke ranah perilaku ya, yaitu kabur aja dulu, #kabur aja dulu. Nah ini kan efeknya sangat luar biasa. Banyak pada akhirnya anak-anak muda yang ikut-ikutan pengen mempersiapkan diri nih kuliah atau mungkin kerja ya di luar negeri. Nah dikhawatirkan nanti kalau misalkan terus-terusan seperti ini, anak-anak muda generasi emas gitu ya, mereka akan cenderung untuk memilih tinggal di luar negeri dan tidak mau balik lagi gitu. Dengan parahnya lagi misalkan dengan memanfaatkan beasiswa-beasiswa yang masih ada gitu ya di Indonesia. Nah, kekhawatiran-kekhawatiran ini adalah suatu efek media ya, bagaimana kemudian media massa melalui informasi-informasinya itu bisa berpengaruh pada gerakan-gerakan pada masyarakat gitu, sampai ke perilaku masyarakatnya. Kemudian memiliki kemampuan menganalisa dan mendiskusikan pesan-pesan media. Nah ini juga penting teman-teman, tujuannya adalah untuk menambah pengetahuan kalian ya tentang bagaimana menganalisis isi pesan suatu media gitu. Sebenarnya kalau misalkan di dunia akademis ini kita diuntungkan ya, karena kita akan bertemu dengan lingkungan yang support gitu dengan literasi media, apalagi sesama anak komunikasi. Cuma kalau misalkan kita secara individu pun bisa meningkatkan keterampilan ini dengan aktif membaca jurnal-jurnal ilmiah, terutama pada kajian-kajian analisis isi gitu. Misalkan analisis isi kan ada studi tentang semiotik, bagaimana kemudian kita memaknai suatu bentuk komunikasi verbal, nonverbal gitu ya, makna denotatif, makna konotatif dalam sebuah karya gitu, seperti film, lagu gitu ya, atau mungkin juga tayangan-tayangan dan ya pemberitaan-pemberitaan. Nah, itu ya, maksudnya teman-teman bisa mengupgrade nih pengetahuan kalian dengan update jurnal-jurnal ilmiah ya berkaitan dengan komunikasi massa, terkhususnya adalah tentang analisis isi pesan media gitu. Selanjutnya adalah memahami bahwa pesan media adalah konten yang mempengaruhi budaya dan kehidupan sosial, atau istilahnya adalah konstruksi realitas. Nah ini kalau dalam sosiologi, mungkin teman-teman sudah pernah mendengar satu ahli sosiologis ya, Berger and Luckman. Berger and Luckman, dia berbicara soal konstruksi di media massa, konstruksi realitas di media massa, bahwa apa yang kemudian yang menjadi budaya kita itu adalah hasil dari konstruksi di media massa. Contohnya adalah ketika kita berbicara tentang konstruksi gender gitu ya, konstruksi gender. Kenapa laki-laki berperan seperti itu dan kenapa perempuan berperan seperti ini gitu. Laki-laki itu kan kalau misalkan dikonstruksikan di media-media massa melalui film gitu kan, atau melalui sinetron, laki-laki itu memiliki dominasi bekerja di ruang publik gitu ya. Mereka jadi bos, mereka jadi direktur, menjadi pemimpin gitu kan, jadi CEO. Sedangkan perempuan itu role-nya itu adalah di wilayah domestik gitu. Kalau di sinetron-sinetron kan biasanya terlihat bahwa perempuan ini ibu rumah tangga, ngasuh anak gitu kan. Dan ya pokoknya berkaitan dengan pekerjaan-pekerjaan domestik gitu. Nah ini adalah contoh konstruksi realitas ya, yang kemudian membentuk cara pandang kita
sebagai masyarakat dalam hal gender ini, bahwa seharusnya perempuan seperti itu, laki-laki seperti ini. Nah, namun seiring dengan perkembangan zaman ini kemudian ada antitesis nih gitu ya. Ada countering yang kemudian counter pandangan seperti itu ya. Misalkan sekarang banyak kok gitu perempuan-perempuan ya yang disebut dengan feminis, pejuang feminis gitu kan, yang mereka sudah mulai bekerja di ruang publik gitu. Namun ya harus tahu ya batasan-batasannya itu seperti apa, karena ya kita harus memiliki batasan-batasan dan kesadaran kita ini posisinya sebagai apa. Apakah kita sebagai istri, atau mungkin kalau misalkan sebagai istri kan ya kita perempuan istri itu juga banyak ya yang sudah mulai terbuka, dan laki-lakinya juga sudah mulai terbuka nih, memperbolehkan istrinya untuk bekerja. Namun ya tahu batasan, bahwa kalau istri ya dia punya tuntutan juga ya untuk bukan tuntutan ya, harus punya kesadaran juga nih untuk memikirkan rumah tangganya sebagai seorang ibu dan seorang istri dengan tugas-tugasnya. Nah, seperti itu contohnya ya, konstruksi realitas itu yang biasanya dibangun salah satunya ya adalah dari karya-karya yang ada di media massa. Kemampuan untuk menikmati, memahami, dan mengapresiasi konten media. Jadi tidak sedikit pula ya konten-konten di media itu memiliki dampak yang positif. Tidak melulu negatif kok yang teman-teman kaji, tapi juga kita bisa belajar dari konten-konten media yang memang dia memiliki dampak positif ya. Seperti misalkan bagaimana misalkan AOC kemarin ya, yang diadakan oleh Ruang Guru, Academy of Champion gitu kan, Clash of Champion, COC, itu kan juga memiliki dampak yang positif, bahwa ternyata dari sisi produksi, misalkan dari sisi produksi konten gitu ya, itu kan tujuannya adalah untuk memberikan inspirasi kepada siswa-siswi di jenjang SD, SMP, SMA sampai perkuliahan untuk terus berprestasi gitu, dengan melakukan satu talk show, game show berlatar belakang akademik. Nah, kita bisa belajar nih proses produksinya itu kayak gimana sih, kok bisa menghasilkan satu jenis konten yang menarik ya, bahkan menggugah animo masyarakat. Buktinya kan reaksi audiens positif gitu, banyak yang menunggu-nunggu nih tiap minggu gitu. Terus juga sempat trending juga. Nah, itu kan menjadi urgensi yang bisa kita lakukan ya, dari sisi produksinya itu kayak gimana, terus isi yang disampaikan itu apa, karena ternyata isinya itu bukan soal tentang pintar secara akademis gitu, tapi juga soal kemauan niat mereka gitu untuk belajar gitu kan. Terus juga tidak insecure, soal insecurity gitu. Cuma banyak nilai-nilai yang bisa kita lebih gali ya pada program-program game show yang diadakan oleh Ruang Guru kemarin contohnya. Jadi banyak gitu yang bisa kita apresiasi, nggak melulu kita harus literasi ini nggak melulu kita harus selalu berbicara pada konten-konten yang dampaknya tuh negatif aja, enggak gitu ya, tapi juga bisa kita angkat suatu hal yang memang itu bisa memberikan inspirasi dan dampak yang positif tentunya. Lalu mengembangkan kemampuan memproduksi yang efektif dan bertanggung jawab. Nah, ini juga kaitannya dengan eksistensi media sosial pada kajian komunikasi massa. Sebetulnya media sosial ini belum bisa ya masukkan dalam komunikasi massa, karena bagaimanapun juga komunikasi massa ini kalau secara definisi adalah komunikasi yang dilakukan oleh media massa, yang dimana salah satu unsurnya itu adalah komunikatornya ini melembaga gitu. Sedangkan kalau misalkan media sosial ini kan komunikatornya ini siapa dulu? Kalau komunikatornya media massa ya oke lah, karena sekarang juga banyak media massa yang menggunakan media sosial, tapi sebenarnya notabene media sosial itu adalah alat atau tools ya untuk mendistribusikan konten-konten yang dibuat gitu oleh media massa. Namun di era sekarang itu banyak kajian-kajian komunikasi massa yang dia melibatkan media baru satu ini, yaitu media sosial gitu. Karena memang di era sekarang itu produsen informasi bisa dilakukan oleh individu gitu, nggak cuma oleh media massa. Bahkan media massa itu kalah bisa jadi gitu dengan influencer-influencer yang memiliki engagement yang bagus gitu dengan audiensnya. Sifat media sosial yang lebih fleksibel, dua arah gitu kan. Terus juga komunikator bisa dilakukan oleh siapapun ya, everyone can be producer of the content in social media. Jadi
sangat memudahkan gitulah ya. Nah, cuma yang menjadi pertanyaan itu bisa dipertanggungjawabkan atau tidak. Ini kan balik lagi pada kepentingan kita dalam membuat konten gitu. Kebanyakan kita kalau misalkan di media sosial itu masih berorientasi pada profit. Lagi-lagi soal ekonomi gitu. Kita pengen dapat AdSense, sehingga konten-konten yang kebanyakan kita buat itu adalah konten-konten yang tidak memiliki fungsi edukasinya gitu. Kebanyakan tuh fungsi-fungsi hiburan pun itu hiburan-hiburan yang kadang tidak semuanya terhibur gitu. Kayak misalkan konten prank gitu ya, yang kita menertawakan orang lain gitu, kemudian dikontenin, kita mengkomersialisasikan kemiskinan misalkan. Nah, ini kan suatu hal yang salah kaprah juga, dan kalau misalkan yang nonton itu nggak memiliki literasi yang bagus, ini kan bisa menjadi dampak yang buruk. Makanya bagaimanapun juga media sosial ini adalah satu bentuk efisiensi produksi ya dalam media gitu, dalam bentuk media baru sekarang ini. Nah, namun juga kita harus memperhatikan pertanggungjawaban kita pada fungsi media tersebut tuh untuk apa. Karena fungsi media ini kan banyak ya, macam-macam gitu. Ada fungsi hiburan, fungsi kontrol sosial, fungsi edukasi, fungsi persuasi, fungsi untuk menjalin hubungan gitu. Nah, ini teman-teman bisa gali lagi ya soal fungsi media. Harus memang bervariasi, karena kan itu bagaimanapun kalau kita berbicara di media massa, pesannya itu umum, dan untuk bisa menggait penonton yang heterogen ini ya paling tidak kita harus mengakalinya dengan memvariasikan fungsi-fungsi media itu tadi gitu. Cuman kalau misalkan proporsinya itu lebih banyak pada fungsi hiburan, ini kan juga salah gitu. Jadi harus diimbangi juga gitu dengan fungsi-fungsi edukasi, fungsi hiburan pun ya yang tidak kemudian menyakiti hati orang lain atau mengomersialisasikan suatu hal yang itu justru bisa memberikan dampak yang buruk gitu, seperti insecurity gitu kan, pembulian dan sebagainya. Nah, itu ya. Yang terakhir, memahami aspek etis dan kewajiban moral seorang praktisi media. Nah, teman-teman sebagai praktisi media massa ya, terutama seperti seorang jurnalis, pasti sangat memiliki kesadaran untuk mempelajari hukum etika pers, atau kalau diturunkan ya adalah kode etik jurnalistik ya. Bagaimana kita menjaga independensi, kemudian juga cover both side itu dijaga ya, terus juga prinsip verifikasi itu juga harus kita lakukan, terus juga kita menjadi salah satu agen ya dalam pemerang hoax gitu. Nah, kode etik ini menjadi salah satu aspek etis ya yang bisa kita pelajari melalui itu, dan juga kewajiban moral gitu, yang dimana seorang praktisi media kalau mengklaim ya sebagai praktisi media, tentu ini suatu kehormatan gitu ya, suatu kehormatan, dan sekaligus juga memberikan tantangan bagi kita untuk tetap menjaga moralitas gitu, moralitas kita pada penonton, pada audiens gitu. Karena kalau misalkan sekalinya praktisi media misalkan memberikan informasi, itu pasti harus dipastikan informasi itu adalah informasi yang valid ya, paling tidak ya kita bersumber dari sumber-sumber yang kredibel untuk meminimalisir hoax gitu. Terus kita juga mempertimbangkan bahasa-bahasa juga gitu, karena kan bagaimanapun juga bahasa itu memiliki pengaruh ya pada audiens gitu. Kalau misalkan bahasa yang kita gunakan cenderung bahasa-bahasa yang frontal ya, yang kasar misalkan, nah ini juga bisa mempengaruhi cara pandang audiens terhadap kita nih gitu sebagai praktisi media gitu ya teman-teman semuanya. Elemen-elemen pada literasi media tadi menjadi dasar untuk kita membentuk kemampuan literasi media atau skill literasi media. Di sini ada 6 skill ya yang bisa kita kemudian kuasai untuk menunjang individual kompetensi individual kita dalam meliterasi media ya, literasi media. Yang pertama adalah kemampuan dan kemauan untuk berupaya memahami dan fokus pada konten media. Kemampuan dan kemauan ya untuk memahami dan fokus pada konten media. Jadi di sini kita memiliki minat, punya intensi dulu untuk memahami. Kalau misalkan kita nggak memiliki minat, kita hanya sebatas mengkonsumsi saja, menikmati saja ya, tentu
kita tidak dapat intisarinya ya, sebenarnya apa sih kepentingan dibalik dari sebuah konten media tersebut. Kita jadi FOMO, jatuhnya kita ikut-ikutan, oh sekarang lagi trending rame, ngikutin gaya yang ada di sinetron ini gitu ya, oh sekarang lagi rame K-pop misalkan, kita ikut-ikutan padahal kita kemudian nggak mempertimbangkan apakah itu sesuai misalkan dengan karakteristik hidup kita gitu ya, apa kemudian itu melanggar etika sosial, etika dalam agama gitu. Nah ini yang perlu kita pahami gitu, di balik itu tuh ada kepentingan apa sih. Ketika kita memiliki intensi tersebut, maka kemudian kita akan fokus ya, sehingga akan meningkatkan level kompetensi diri kita dalam hal literasi media menjadi lebih baik, jadi tinggi gitu. Kemudian yang kedua ini sebenarnya sama ya, kemampuan memahami bahwa pesan media ini memiliki kekuatan untuk mempengaruhi secara akal ya, pengetahuan, perilaku, sikap, cara berpikir. Ini suatu konstruksi sosial melalui media massa yang memiliki pengaruh yang kuat gitu untuk masyarakat. Dan yang ketiga adalah kemampuan untuk mengelola sisi emosional dan tindakan saat merespon media. Jadi hal yang paling dekat yang bisa kita kendalikan itu kan sebenarnya emosi ya. Apa sih yang harus kita lakukan ketika ada konten-konten tertentu? Apa kita langsung sharing gitu ya, atau kita langsung melakukan sebuah tindakan gitu, share, langsung komentar gitu. Nah ini harus kita batasi gitu. Karena bagaimanapun juga ada yang namanya jejak digital gitu ya. Kalau misalkan kita langsung emosi, kita mengutarakan rasa marah melalui komentar, melalui share gitu, ini takutnya nanti akan berdampak jangka panjang terhadap jejak digital kita. Nah ini mungkin menjadi satu warning ya untuk teman-teman semuanya, apalagi posisinya sekarang adalah masih mahasiswa gitu. Kita tidak tahu ke depannya kalian akan berhubungan dengan siapa, kalian akan menjadi seperti apa, dan kalian akan membranding diri seperti apa. Jadi jagalah diri sebijak dan sebaik mungkin ketika berselancar di media, terutama di media sosial gitu. Kalau di media massa itu kan juga rawan juga gitu ya, apalagi kalau misalkan orang tua kita nih terutama yang masih suka ya mengkonsumsi sinetron gitu. Nah ini juga perlu untuk kita dampingi. Kalau misalkan teman-teman memiliki kompetensi literasi media yang baik, tentu akan lebih mudah dengan kedekatan interpersonal ya, untuk mengingatkan nih bahwa apa yang ditonton ini memiliki dampak yang seperti apa sih gitu untuk orang tua kita, untuk adik-adik kita, dan kita juga punya kendali gitu ya untuk memberikan alternatif tontonan yang seenggaknya memiliki nilai hiburan yang sama namun lebih mendidik misal. Nah kemudian selanjutnya adalah mendorong ekspektasi untuk mencari tayangan atau konten yang baik. Kita sebagai pengguna itu kan sebenarnya dinilai aktif, apalagi ada satu teori di komunikasi massa yang kedepannya akan dipelajari, itu adalah media and use gratification theory, bahwa kita sebagai pengguna memiliki kebebasan untuk memilih konten informasi sesuai dengan kebutuhan kita ya. Jadi ini kemudian tidak menjadi batasan kita untuk memilih konten-konten ya, baik itu berita, tayangan, sinetron, atau mungkin dalam bentuk konten media yang lain. Kemudian perlu juga kita memiliki kemampuan memahami jenis atau genre tayangan media dan tahu ketika media memberikan sebuah jenis atau genre tayangan yang dikombinasikan. Nah, sekarang ini kan banyak tayangan-tayangan yang dikombinasikan dengan berbagai kepentingannya gitu. Misalkan bisa jadi ya dalam sebuah sinetron itu kok tiba-tiba melibatkan ada tokoh politik gitu. Oh ternyata nih tokoh politiknya sedang melakukan kampanye yang dia menyisipkan diri ya pada tayangan-tayangan hiburan di sinetron yang notabene penontonnya itu adalah kebanyakan ibu-ibu misalkan ya. Terus juga misal tayangan untuk anak-anak gitu, tayangan untuk anak-anak tapi kok ada diselipi konten-konten yang diambil dari TikTok nih gitu ya, yang tidak ada relevansinya gitu sebenarnya dengan tayangan anak-anak. Nah ini kan takutnya akan merusak generasi yang masih kecil kan, masih bocil, lihat wah kok ada joget-joget misalkan gitu ya, atau bahkan joget-jogetnya seronok gitu. Nah ini juga bahaya, jadi harus perlu ada pengawasan ya, terutama ketika
ada jenis-jenis tayangan yang ada kombinasi kepentingan-kepentingan tertentu. Selanjutnya, kemampuan berpikir kritis terhadap pesan media meskipun media tersebut mendapatkan sumber yang kredibel. Seringkali kita berpikir bahwa media-media besar itu pasti udah pasti kredibel ya, kayak Kompas, Detik, Liputan 6 misalkan. Cuma kita juga harus waspada, bukan berarti kita suuzon ya, kadang kita perlu waspada, kita juga perlu bertabayun gitu, menunggu beberapa saat setelah kita melakukan komparasi ya dengan berbagai media yang ada gitu. Karena takutnya ya kadang media itu ya memanfaatkan momentum gitu kan. Terus juga misalkan ada tokoh-tokoh yang memang sengaja diundang walaupun sebenarnya nggak ada relevansinya dan ternyata nggak menjawab bahasan atau diskusi isu pada saat itu. Kayak misalkan tokoh-tokoh yang sering diundang kan kayak pakar-pakar seperti Rocky Gerung, terus siapa lagi ya, Fadlizon misalkan. Nah ini kan juga perlu dilihat ya isi yang dibahas gitu kan, dengan inti jawabannya itu sebenarnya menjawab atau enggak sih, atau jangan-jangan hanya untuk meramaikan saja agar ratingnya naik gitu. Dan terakhir adalah kita mempertimbangkan terkait dengan aspek pengetahuan ya tentang bahasa. Teman-teman, untuk meningkatkan pengetahuan tentang bahasa di media massa itu ya pasti harus ada literasi baca ya, harus ada kemauan untuk membaca media massa, terutama bahasa-bahasa yang sering digunakan untuk menggantikan makna tertentu itu kayak gimana sih. Contohnya yang sering digunakan itu adalah oknum gitu ya. Kalau misalkan oknum itu kan hanya beberapa saja gitu, yang tidak kemudian kita menyebutnya salah satu anggota polisi gitu kan, tapi kita menggunakan istilah oknum gitu, bahwa ya ini tidak semua polisi itu seperti itu gitu ya. Kebetulan aja itu pekerjaannya polisi, misalkan dinilai ada polisi yang galak, yang jahat, itu kan biasanya dari kalangan polisi. Atau oknum pejabat gitu, oknum misalkan oknum mahasiswa dan lain sebagainya. Atau bahasa-bahasa seperti di tahun 2016 ya, lumpur lapindo misalkan. Itu kalau misalkan di TV One itu dia menggunakan bahasa lumpur Sidoarjo, karena lapindo ini kan punyanya Abdurrizal Bakri ya, satu perusahaan gitulah dengan TV One gitu. Nah sedangkan kalau di media-media lain, kalau teman-teman perhatikan, mereka menggunakan istilah lumpur lapindo. Nah ini kan ada kepentingan-kepentingan yang dilingkup dalam pembahasan, penggunaan bahasa gitu. Seperti itu teman-teman, beberapa media literasi skill yang bisa kita mulai dari diri kita sendiri. Yang paling dekat ya tentu emosi ya, menjaga emosi, terus juga berpikir panjang lah gitu. Apa yang kemudian akan berdampak pada minimal diri kita sendiri gitu kan, ketika kita asal-asalan dalam menyebarkan informasi yang ternyata itu bisa berdampak pada jejak digital misalkan ya, ternyata itu hoax. Oke, tugas diskusi online pertama, teman-teman silakan menuju portal akademik. Pada laman diskusi online kalian bisa menjawab beberapa arahan di sini. Kalian boleh cari satu isi konten, baik itu berasal dari program tayangan di TV, berita ya, mau dicetak, penyiaran atau online, konten pengguna misalkan di media sosial juga nggak apa-apa. Kemudian analisis konten media tersebut. Apa yang dianalisis? Yang dianalisis pertama adalah dari siapa yang menghasilkan konten tersebut, komunikatornya gitu. Apakah dia adalah sebuah lembaga atau perorangan? Dan kalian coba elaborasi karakteristiknya. Oh, dia adalah lembaga, perusahaan Kompas gitu. Nah, kalian coba lihat ya secara visi misi dan nilai-nilai yang diangkat dalam core value perusahaan Kompas secara budaya itu kayak gimana sih. Nah, ini kan bisa kalian lihat di websitenya ya. Terus apakah Kompas ini menjadi salah satu media kredibel atau tidak? Nah ini harus ditunjang dengan data. Jadi kalian coba lihat karakteristiknya ya. Terus kalau misalkan perorangan, perorangan nih yang nyebar adalah influencer, dia terkenal, punya engagement yang bagus misalkan. Jadi kalian coba menganalisa dari sisi komunikatornya, dia tuh punya kredibilitas seperti apa sih dalam menyebarkan informasi yang kalian akan analisis ini. Kemudian yang kedua adalah coba kalian analisis dari sisi isi pesannya ya. Konten tersebut itu memuat pesan apa yang ingin disampaikan kepada audiens. Nah, analisis pesan ini bisa kalian lihat berdasarkan verbal ataupun non-verbal gitu ya. Tanda-tandanya itu kayak gimana dan maknanya itu seperti apa. Bisa dilihat dari bahasanya, apakah secara bahasa dia mengundang
mempersuasi orang gitu ya untuk ikut andil gitu kan dalam suatu isu yang sedang dibahas. Nah, ini bisa kalian analisa ya dari verbal maupun non-verbal yang ditampilkan. Kemudian yang selanjutnya adalah kalian lihat karakteristik audiensnya gitu. Dengan tayangan atau konten media yang kalian ambil itu sebenarnya kemungkinan besar sasarannya itu siapa sih? Biasanya kalau sinetron misalkan kan sasarannya itu adalah emak-emak gitu ya. Kalau misalkan kalau di media sosial ya biasanya adalah anak muda, Gen Z, milenial gitu. Nah, ini bisa kalian analisa sebetulnya ya secara general lah. Menurut pandangan kalian nih konten menyasar kaum apa sih gitu ya di masyarakat kita. Kemudian yang terakhir adalah apakah berdasarkan isi konten tersebut punya dampak pada audiens, baik itu dampak baik atau buruk gitu ya, yang kalian bisa lihat kira-kira ke depannya nih kalau misalkan masyarakat terekspos dengan konten media seperti ini, itu akan berpengaruh sampai kepada perilaku atau enggak. Sebenarnya untuk bisa melihat atau menjawab ya dampak ini, kita bisa melihat dari respon audiensnya sih. Paling gampang kalau misalkan di media sosial itu kan bisa kita lihat animonya itu di kolom komentar, itu mengarah pada sentimen yang kayak gimana, yang positif atau negatif. Atau mungkin kita bisa lihat dari peristiwa yang ada di balik pada isu tersebut. Oh, ternyata muncul nih gerakan-gerakan untuk menuntut apa nih terhadap isu tersebut. Akhirnya masyarakat misalkan terlihat ada gerakan misalnya kemarin ya, gerakan kabur aja dulu ya. Ini kan dampak ya dari suatu konten pemberitaan tentang kondisi Indonesia saat ini, kemudian muncul nih dampaknya ya, tindak lanjutnya itu adalah ada gerakan-gerakan masif yang dilakukan oleh anak-anak muda nih berupa hashtag kabur aja dulu gitu. Nah, ini contohnya ya. Jadi teman-teman silakan cari konten media dan kalian coba analisis, karena dari sinilah teman-teman mempelajari ya dasar dari literasi media gitu. Jadi kalian memposisikan sebagai peneliti gitu ya, subjektivitas seorang peneliti melihat dari konten media itu seperti apa. Lebih bagus sih kalau misalkan kalian juga mengkombinasikan dengan kajian-kajian atau studi-studi literatur ya, untuk memenuhi ya dari karakteristik tadi gitu. Karena kan akan lebih valid ya kalau misalkan hanya mengira-ngira saja, kan saya menganggap itu adalah argumen. Tapi kalau misalkan kalian bisa menambah studi-studinya tentang karakteristik, oh misalkan audiens sasarannya ini kayaknya anak muda nih, anak muda usia remaja misalkan, yang dimana secara karakteristik anak muda ini adalah masa-masa dimana mereka lagi semangat-semangatnya mungkin ya, mudah terprovokasi, sehingga konten-konten seperti ini kemungkinan bisa memberikan dampak yang cukup signifikan pada perilaku anak muda tersebut kayak gitu ya teman-teman. Semoga mudah untuk dipahami. Silakan kalian tulis hasil analisa kalian di diskusi online di portal akademik. Saya rasa itu saja dulu perjumpaan kita pada pertemuan pertama kali ini. Salam literasi teman-teman semuanya, semoga tetap semangat. Kita berjumpa lagi di kesempatan belajar selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.